Jadi secara hukum zakat itu adalah hal yang dimungkinkan. Sedekah itu adalah hal yang disukai. Zakat itu dibagi dua, ada zakat badan, ada zakat mal. Zakat badan itu adalah zakat fitrah. Zakat mal itu kaitannya dengan harta yang kita miliki. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubbadik as'adil arabi wal ajam wa imami taibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam zidahu syarafai ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحتل قلت طه مطلقا أبدا
ومتى ثاب أصلا في مدى الزمن الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن خلفه كأمام رؤية ثابتة ولا يرى أثر بول منه في علل والعين قد نعست ولا يرى مثله في شمس ذوفات علت قوما إذا جلسوا عند الولادة فتيات بمختتنين يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هذه الخصائص ففتحة تكون آمنا من شر نار وسراق وليب حريم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin sahabati al-musallim al-rasulin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhu wa tabi'in sayyidina Imam al-Muhammad Ahmad bin Ishaq bin Muqaddam Muhammad ibn Ali ba'ala min jami' sadatina ali abi alami Allahu akbar bismillah ar-rahmanir musyahidin Imam Syafi'i wa Maliki wa Ahmad wa Ahmad wa Imam Abu Syafi'i wa Imam Abu Hamid bin Muhammad al-Ghazali Syekh Abdul Jilani Qutbil al-Basir Habib Muhammad al-Rahman al-Syekh al-Wash Qutbil al-Syekh wa Salibat al-Bilad al-Habib Allah bin Ali al-Haddad Syekh Muhammad Saman Jami wa Islam Sasunan Burmiyati Sultan Hasanuddin Banten Maulana Syekh Imam Nawawi Banten Syekh Jalaluddin As-Sayyidi Al-Habib bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Absi Al-Habib Ali bin Mustafa Al-Tas Al-Habib Muhammad Salim bin Jinnan Yusah bin Mustafa Al-Hamid Ta'ala Bakar Mustafa Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdul Al-Maliki Al-Habib Usman bin Abdullah bin Abdul bin Yahya Al-Habib Ar-Rahman bin Ahmad bin Abdul Qasim bin Kahya Syekh Syarika Jamadah dan Guru Masuki Ma'alim News yang Allah Syafi'i Syafi'i Hadan Kita Rahili Sayyid Walid Al-Habib Ali bin Musaddam wa khususan Musaddam Hadan Kitab Al-Alamah
Matan Sulam Taufik Syahid Abdullah bin Husin bin Tahir bin Muhammad bin Hasim Ba'alawi wa usuli wa nafa'na bi'ulum arwah awliya wa ulama syurus salihin khususah al-marhum Kiai Abdullah bin Husin Kiai Hasan Muhammad Walidi Kiai Muhammad Syekh Al-Lisani Haji Arman bin Turun Muhammad Yahya Muhammad Muslim Ar-Rahman wa Qawfa Sudaka wa Amar wa Bana'ala Musalla Al-Jihad Al-Madrasah wa usulihim wa kulim walidina wa umatina karabatin masyarakat wa li arwah jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat anna Allah al-karim yatawashsha'u bir-rahmah wal maghfirah wal jannah wa anna Allah ta'ala yaqdu alayna wa al-alimin wa yarzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin wa yufaqihna warzuqna wa iyyakum jami'an syahadatin wa ziyarat al-haramain warzuqna wa ahla baitina wa auladina banatina wa dhurriyyatina taufiq wal hidayah wassalam wal barakah wal afiyah wan najat wa husnal khatimah ala mana'ina wa ala mana wa aslafna as-salam wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi barakatihim syai'un lillahi lahumul fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin Allahumma amin. Kitab Sulam Taufik pada halaman 22. Pada 4 baris dari atas faslun. Halaman 22 faslun 4 baris dari atas tabarukan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa tajibu az-zakatu fil ibli wal baqari wal ghanami wat taqri waz zabibi waz zuru'i al muqtadati halat al ikhtiyari waz zahabi wal fiddati wal ma'dani wal rikazi minhuma wa amwalit tijarati wal fitrati wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bi kubbi daraini amin. Qala radhiyallahu ankum radhiyallahu anna qala radhiyallahu anhum subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa asin akhlaqana bil 'ilmi wasahhil lana abwaaba fadlik wansur 'alaina min fadaili rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-Khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim ala alihi wa sahbihi qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi ya Rabbi
يا رسول الله سلام عليك يا ربي يا رسول الله سلام عليك يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم فزدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك الفتوح والمنى والرسول وتوبة النسوء وصلاح الجسد والروح آمين اللهم آمين. Ma'asyiral hadirin jamaah majelis taklim musalla al-jihad yang mudah-mudahan semua senantiasa dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus segenap orang tua, para sesepuh, para hujat, para asatidzah, bil khusus segenap pengurus musalla al-jihad, juga orang tua kita sini Bapak Haji Hamdani, Bapak Muhammad, Pak Husain dan juga yang lainnya, seluruh jamaah yang hadir teriring doa mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini dengan izin Allah, dengan taufik, hidayah, inayah dan takdirnya kembali kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia, di majelis yang penuh berkah ini dalam rangka ta'lim muzakarah silaturahim, zikir, i'tikaf sekaligus memakmurkan musholla. Mudah-mudahan langkah kaki kita, duduknya kita, kumpul-kumpulnya kita insyaallah akan senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan taklim dan kajian kita di dalam kitab Sulam Taufik, nasihat buat saya dan buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu, telah berkata pengarang kitab ini Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir di dalam kitab Sulam Taufik ini membahas tentang zakat. Faslun, ini suatu fasal. Wa tajibuz zakatu, dan menjadi wajib untuk zakat. Jadi secara hukum zakat itu adalah hal yang memang diwajibkan. Sedekah itu adalah hal yang disunnahkan. Zakat itu dibagi menjadi dua, ada zakat badan, ada zakat mal. Zakat badan itu adalah zakat fitrah. Zakat mal itu kaitannya dengan harta yang kita miliki. Jadi secara bahasa makna zakat itu adalah at-tadhiru wan nama. Maknanya zakat itu secara bahasa artinya bersih dan tumbuh berkembang. Jadi kalau orang mau ngeluarin zakat, insya Allah jadi bersih. Bersih hartanya, bersih juga dosanya. Dan akan tumbuh semakin berkah, tambah rezekinya. Ini janji Allah kepada orang-orang yang memang dengan hartanya dia mengeluarkan sedekah dan juga zakatnya. Jadi at-tathhir, tathhir itu ya bersih, an-nama tumbuh berkembang sehingga menjadi berkah. Secara istilahi itu zakat itu artinya adalah ikhraju malin makhsusin ala wajhin mahsusin biniyatin mahsusin yusarrifu li ta'ifatin mahsusin. Ini saya terangkan dulu terkait dengan makna zakat. Jadi secara istilahi makna zakat itu adalah harta yang dikeluarkan secara khusus
dengan cara yang khusus, dengan niat yang khusus, dan kepada orang-orang pun yang khusus. Jadi gak sembarangan nih kalau urusan zakat nih. Kalau sedekah kemana aja jadi, gak ada aturan zakat sedekah, infak, sodako, hadiah. Itu agama tidak mengatur secara khusus karena sifatnya sunnah. Sifatnya sunnah. Dan kadang yang sunnah itu pun menjadi hal yang berat terkadang. Ada orang yang bilang sunnah, ini nggak sedekah dia. Yang puasa sunnah, nggak puasa, gitu kan ya. Sebenarnya emosinya lebih berat kepada sunnah. Kalau wajib memang udah nggak boleh enggak, ya udah wajib. Ya sholatnya sholat wajib, orang nggak pakai disuruh sholat yang berkewajiban. Tapi kalau urusan sholat sunnah, orang suka mikir-mikir dulu. Jangan BKK ya? Ya jangan BKK nih. Karena sholat sunnah gitu. Yang lagi-lagi yang ditantang adalah emosi kita, batin kita, jiwa kita. Mau nggak kita untuk melakukan sesuatu yang memang sunnah? Kalau wajib udah pasti, ya sudah pasti. Jadi mengeluarkan sesuatu yang wajib, yang khusus. Karena memang kalau zakat itu barangnya juga barang khusus, nggak semuanya dizakatin. Nasi uduk, pecel lele kagak itu. Ya, orang punya lele banyak gitu kan ya. Bukan lelenya nanti yang dizakat, tapi zakat dagangnya. Kalau itu sudah kena nisab. Jadi barangnya juga barang khusus. Contoh misalnya onta, kemudian sapi, kemudian kambing. Hewan cuma 3 yang dizakatin, ya, onta, sapi, sama kambing. Ayam negeri enggak, boiler. Nanti kalau dibanyak hitungannya bukan ayam boilernya, tapi dagangannya. Khusus kayak emas sama perak, yang lain enggak. Kalau buah, anggur sama korma, ya, bangsa mangga harum manis kagak, jeruk kagak, pisang juga kagak. Ya, jadi makna barang-barang yang khusus artinya tidak semua dizakat. Ya, tanaman juga padi doang. Tanaman tuh padi, kangkung kagak, kangkung, pete, nggak dizakatin. Ya. Ala wajhin mahsus. Zakat itu adalah dengan cara yang memang khusus. Dia ada yang nisab, ada yang haul. Nisab itu ada standar ukurannya. Kemudian ada rentang temponya. Contoh emas, kita punya emas, ya, kita punya emas misalnya ukurannya kan 85 gram emas. Kemudian 1 tahun. Kalau memang emas ini sudah 85 gram, kemudian sudah 1 tahun, kena zakat. Tapi kalau emasnya dipakai, nggak jadi kena zakat. Suruh aja pakai bini, jadi nggak kena zakat. Kalau disimpan di box setahun 100 gram, keluar itu 2,5%. Kalau misalnya gopek harganya 1 gram, kalau kali 100 gram berapa? Hah? Gocap. Ya, gocap juta. Keluarin 2,5% dari gocap juta berapa? Hah? 1
1.250.000 keluar itu. Tapi catatannya kalau emasnya itu disimpan. Tapi kalau dipakai enggak. Ya. Sama juga ketika kita nyimpen duit di bank. Kita punya duit 100 juta. Atau tadi lagi 50 juta deh. 50 juta. Ini kan yang di sini rata-rata 60 juta, 70 juta gitu. Ada di bawah bantal, ada di lemari, ada di bawah baju, ya, ada di koper. Segitu duit yang ngumpet, karena bininya pintar, tetapnya ketahuan tuh duit. Jadi kalau kita punya duit misalnya 50 juta, kemudian duit itu kita simpan di bank, ya, didiamin setahun, maka jatuh temponya misalnya puasa, orang ingetnya kamu puasa tuh, atau tahun baru Januari, itu kena tuh 1.250.000. Kalau 100.000 berarti 2.500.000. Ya, jadi lihat-lihat juga tuh rekeningnya. Di rumah lihat-lihat juga rekeningnya. Maksudnya duitnya berapa nih? Kena zakat enggak nih gitu. Rekening kosong. Bisa aja. Rekening kosong. Ya kali gitu ada yang memang nyimpan, kemudian lihat kalau dia memang 50 juta setahun jatuh tempo, dia harus keluarin 1.250.000 itu wajib. Yang tadi itu takhir, ngebersihin, ya, jangan sampai jadi kotor, bahkan nanti bisa jadi habis gara-gara yang dikit, gara-gara yang kotor. Biniyatin maksusin, dengan niat yang khusus. Kalau ngeluarin zakat niatnya khusus, dalam hati, nggak boleh nggak diniatin, harus diniatin. Takutnya kalau nggak niatin jadi sedekah. Dia ngasih aja orang, dia ngasih orang nih, tapi nggak ada akad di hatinya zakat, nggak keluar zakat namanya itu, walaupun udah dikeluarin 50 juta, jadi sedekah. Makanya lagi-lagi kembali bahwa niat itu wajib, niat itu penting. Jangan sampai nggak niat. Orang kita sembahyang aja Allahu Akbar ya harus ada niat. Coba-coba nggak niat, kita nggak sembahyang. Gitu. Gampangnya begitulah. Kita cuma Allahu Akbar, cuma Allahu Akbar doang. Tapi di hati kita nggak ada qasar ta'arud tayin, nggak ada usholi fardhu maghribi. Boleh kita 4 rakaat, tapi kita nggak ada nilainya. Kenapa? Orang niatnya nggak ada. Sama juga kita ada zakat. Ketika dimulai zakat tanpa niat zakat, maka dia namanya bukan zakat, namanya sedekah. Ya. Ceraiin istri juga sama tuh, kalau nggak niat nggak jadi. Bercanda-canda gitu, bercanda-canda dengan bini gue bercerai, tapi bohong, nggak jadi dia, nggak jadi. Tapi kalau sudah ada niat di hatinya pengen ceraiin bini dengan ngomong kalimat, udah kamu pulang ke rumah orang tua kamu, itu sore jadi jatuh talak gitu. Itu gara-gara ada niatnya emang sudah pengen menceraikan istri. Walaupun kalimatnya nggak jelas, kamu pulang aja ke rumah orang tua kamu sana pulang. Tapi di hati udah ada ngomong apa? Cerai. Itu jadi talak. Jadi lagi-lagi penting ini. Ya. Kemudian lito ifatin maksusatin. Zakat ini memang khusus orang-orang tertentu yang asnafus samaniyah, yang 8 kelompok orang. Fakir, miskin, orang yang banyak utang, orang yang memang baru masuk Islam, fisabilillah, ya, orang yang ada 8 kelompok yang memang dia mendapatkan zakat. Yang paling minimal fuqara wal masakin, orang yang memang fakir miskin. Jadi kenapa kok Islam membuat program zakat? Kenapa Allah bikin program zakat? Tujuannya Allah membuat program zakat yang pertama adalah supaya harta yang dimiliki menjadi harta yang bersih,
Dan orang yang memiliki harta itu pun hatinya menjadi bersih dari sifat-sifat kekikiran. Jadi harta yang dimiliki bersih. Kemudian orang yang memiliki harta pun hatinya jadi bersih. Bersih bagaimana? Dari sifat-sifat kikir, dari sifat-sifat hubud dunia. Karena ada orang yang nggak mau zakat. Kenapa? Sayang. Ketika punya duit 100 juta, itu keluar 2.500.000 sayang. Apalagi kalau sudah punya yang namanya 1 miliar. 1 miliar itu zakatnya 12,5 juta. Betul nggak? 1 miliar itu kan 1.000 juta ya? Hah? 1.000 juta. Itu kalau semakin besar duitnya, ya. Jadi kalau 100 juta kan 2.500.000. Kalau misalnya 1 miliar kan 10 kali lipat. Berapa? 25 juta. 25 juta keluar tuh kalau orang-orang mikir-mikir nggak mau, sayang. Beli motor NMAX. Ya sayang kalau orang pelit itu nggak mau, dia nggak mau dikeluarin itu zakat. Yang kedua, zakat itu diwajibkan oleh Allah. Yang tadi itu tazhibul bukhli, untuk mengikis rasa kekikiran dalam hati, supaya orang yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, dia pun mau berbagi kepada orang lain yang memang membutuhkan. Allah udah siapkan nih orangnya 8 kelompok. Kasih. Jadi lagi-lagi ketika orang yang mengeluarkan zakatnya, itu berarti orang itu keimanannya sudah baik. Maka Allah gandengkan yang namanya sholat dengan zakat. Ayat-ayatnya banyak tuh, aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Jadi kalau orang yang sudah sholat dan sholatnya baik, insya Allah nggak pelit. Kenapa? Makna sholatnya direalisasikan di dalam zakat. Dia bagi tuh hartanya, bukan malah dia kumpulin untuk kepentingan pribadinya, sehingga dia tidak ibadah secara sosial. Kan zakat ini bagian ibadah sosial. Bagaimana kita berbagi dengan orang lain yang memang membutuhkan. Yang gak zakat, berbagi bagaimana? Melalui sedekah. Sedekah berbagi kepada orang-orang yang memang pun membutuhkan. Walaupun sedekah maknanya lebih luas lagi ketimbang zakat. Jadi watajibuz zakatu fil ibili. Diwajibkan zakat pada hewan, di antaranya ada al-ibil, onta, wal baqari, dan juga sapi, wal ghanami, kambing. Ini 3 hewan berkah yang dipotong gak habis-habis. Dulu gak ada yang boiler di Mekah. Kalau ada dulu yang boiler, ya mungkin kena zakat paling dulu ya. Dulu gak ada, dulu ada cuma 3 tuh. Ada onta, ada sapi, sama ada kambing. Nah nanti 3-tiganya ini pun harus haul, harus nisab. Ada standar ukurannya berapa? Kayak contoh misalnya kalau onta dia minimal dia punya 5. Kemudian dizakatin 1. Kalau sudah 1 tahun, gitu kan ya, dia punya 5, dizakatin itu 1 tuh anak onta. Itu pun ontanya harus diangon. Kambingnya harus diangon, kalau kambing 40, kalau sapi 30 minimal dia punya.
harus diaman tuh. Kalau ada orang yang memang dikandangin kemudian orang nyariin rumput, nggak kena zakat. Nggak kena zakat. Cuman kalau kambing didagangin kena zakat dagang namanya. Itu jadi ya kambingnya nih dizakatin nih. Zakatnya bukan karena dia punya kambingnya, tetapi karena dagangan kambing. Ya tadi model pecel lele ini dia nggak kena zakat. Tapi kalau pecel lelenya kelasnya kelas besar, omsetnya besar, itu jadi kena dagang nih. Ijarah nantinya maksudnya. Kemudian wat kamri wazzabi, anggur dan gandum. Dulu memang di Arab adanya anggur sama gandum. Jadi wajib untuk dizakatkan. Wazzuru'ul muqtatati halakal ikhtiyar. Dan juga makanan yang ditanam menjadi makanan pokok dalam satu negeri. Contohnya kita beras. Nanam padi kan ya. Nanam padi. Kalau di Eropa mungkin roti. Karena makan roti di sana kok ada makan pokoknya. Nah, model kita makan roti bisa makan berkali-kali. Nyari lontong sama nyari nasi, nyari ketupat. Roti geleser di lambung. Iya, makan roti dua buntel, dua tempetan begitu. Kagak makan nasi, belum makan. Orang makan ketupat aja jam 8 tetap aja belum makan. Orang belum makan nasi. Makan lontong 3 pakai sambal, belum makan nasi juga. Keren banget. Ya. Jadi makanan pokok. Kalau misalnya di Maluku berarti dia sagu. Ya kita makan sagu membul. Jadi kalau bukan sagu kalau kita ya. Kita dulu masih kecil makan sagu. Sagu itu bungkusannya itu diputar-putar tuh kan ya. Kemudian digituin. Kalau sudah disebut sagon tuh kita. Dia pegannya. Itu geleser itu diucus. Di Lampung juga cuma lewat doang tuh kayak air. Gak ganjel. Jadi makanan standarnya makanan satu daerah. Bukan ini, bukan itu, tapi apa standarnya? Oh, makan di sini, makan pokoknya beras. Ya beras lah yang menjadi zakat. Nantinya beras itu misalnya ditanam padinya, kemudian dilihat, ya, kalau memang dia persawahannya, airnya, dia boleh membeli dari irigasi, maka dia kenanya 5%. Tapi kalau ngambil air dari aliran sungai, gitu kan ya, yang nggak bayar, dia kena 10%. Begitu. Ya, dan dia nggak pakai haul yang namanya barang yang namanya tanaman ini, bergantung panennya. Sekarang intensifikasi padi itu bisa 3 kali panen. Dulu setahun sekali, kemudian setahun 2 kali, sekarang bisa 3 tahun sekali. Ya. Setahun bisa 3 kali. Makanya harusnya beras kita banyak. Beras kita diumpetin mulu. Beras impor malah dijual. Ajib juga ya Pak. Itu banyak banget sawah, tapi ini kok kenapa padi kita impor ya? Aneh juga kan. Ya. Sampai sekarang udah demo kali itu petani nggak mau lagi nanam padi kan? Kalau misalnya petani udah pada demo nggak mau nanam padi, itu tambah mahal itu. Udah nggak ada mau nanam, abang mau nanam panas-panas. Anak sekarang, jangankan nanam padi, suruhnya aku aja gengsi. Makanya ketika jadi santri itu diajarin kayak itu, nyapu, ngepel,
kerja bakti dan sebagainya. Itu pendidikan, bukan lagi pembelajaran. Kalau belajar kayak gini, tapi kalau pendidikan itu diajarkannya bukan hanya ilmu yang memang materi, tetapi ilmu akhlaknya. Ditanamin tuh dia dalam jiwanya rasa tawadu, rasa kebersamaan, rasa sosial, sehingga dia mau nyapu, nggak gengsi nyapu. Ya, biasa aja, udah biasa nyapu. Kemasyarakatan biasa saja. Waz-zahabi, begitu pula emas, wal fiddati, dan juga perak, wal ma'dani, barang tambang yang berupa emas dan perak. Jadi orang nambang emas, dia kena juga tuh. Ya, dapatnya berapa? Dia nambang emas dan perak, maka dia kena 2,5%. Ya, kemarin kan ribut tuh masalah tambang itu ilegal ya. Di 20 meter ke dalam, keurugan. Ini ilegal. Ya, itu di Kalimantan, di beberapa daerah itu memang di situ di bawahnya emas semua. Jadi masing-masing bikin lubang. Gitu kan ya. Dan lubangnya dalam sampai 30 meter, 50 meter. Gitu. Sekali naik jadi orang kaya. Sekali naik jadi orang kaya. Cuma juga berani gak 30 meter ke dalam. Gue keurugan mampus ke dalam tuh. Gitu kan ya. Jadi antara hidup dan mati. Indonesia kaya, di dalam itu banyak banget tuh hartanya. Cuma kadang diambilin dulu sama orang luar. Ini lagi ributnya di Riau nih, di Batam ya. Di Batam. Di Batam, ya Allah, kesian orang begitu digusurin, diapain, pada dari orang-orang kecil dan sebagainya. Ya Allah ya. Warikas, dan juga harta temuan. Kita bilang biasanya harta karun nih. Ya, harta karun, harta temuan. Jadi kalau di rumah, di belakang rumah lagi macul apa gitu kan ya, ketemu teko gitu kan ya. Tekonya diusap-usap keluar jin. Tomat, ya. Jadi kalau misalnya memang ketemu sesuatu, nggak usah ngomong, diam aja. Kalau ketemu rumah di garis polisi, iya, pokoknya sesuatu yang memang ada ditemukan itu menjadi milik negara. Jadi diam-diam aja kalau ketemu, nggak usah. Pokoknya kotek-kotek ini kita jual ke pasar, jual ke pasar. Kalau dilaporin, udah segel, barang diambil, emang enak. Tadinya lumayan, malah jadi lumanyun. Ya, ya. Jadi harta rikas, namanya harta temuan. Bila kita menemukan harta itu, maka langsung kita kena zakat itu 20%. Jual, gitu kan ya. Berapa nih? 1 M. Ya, orang barang bagus, orang berani jual 1 M. Yang jual 1 M jual lagi 5 M. Ya, orang barangnya barang bagus, barang langka gitu kan ya. Itu kena tuh, ya. Barangnya kena 1 M ya 20%, berapa 21 M? Berarti 200 juta. Ya, yang 800 juta kantongin. Ya, yang 200 juta bagi-bagiin orang tuh zakat. Gitu, ya. Yang 10 juta bikin kumpuli kapsah deh. Iya, syukuran maksudnya. Gitu. Ya, zakat itu kan harus disyukuri. Maka orang yang mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal, itu menjadi bagian imtisalus syukri,
menjadi realisasi rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sehingga yang tadi makna zakat adalah tumbuh dan berkah. Jadi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau dia bersyukur, tambah rizkinya. Tapi kalau dia kufur, azab Allah sangat pedih. Tinggal kita pilih aja. Mau syukur apa mau kufur. Minhuma wa amwalit tijarati. Kemudian yang diwajibkan zakat adalah harta dagangan. Ketika 1 tahun, maka muatan dagangnya, isi dagangan jadi hitung. Kalau isi dagangannya memang melebihi dari 50 juta, kan tijarah juga ini kan standarnya kan dengan emas 85 gram. Kalau sekitar 50 jutaan isi dagangannya itu, maka dia kena zakat. Maka tadi kelontong yang dagang nasi uduk, pecel lele, dagangannya kalau dihitung nggak sampai 20 juta, nggak kena. Sapi cuma 4 nggak kena. Unta cuma 4 nggak kena. Sapinya cuma 29 tinggal 1 nggak kena juga. Kambingnya 39 nggak kena juga. Udah mau jatuh tempo, kambingnya 1 dipotong gitu. Dia tahu nih teknik rekayasa nih dia. Nah orang sebenarnya pelit sampai kagak sih. Dia sedekah sih sama orang yang satunya, tapi sedekahnya dalam rangka apa? Supaya nggak kena zakat. Ya. Jadi itu wal fitrati. Nah yang terakhir yang dizakatkan wajib itu adalah zakat fitrah. Inilah yang namanya zakat badan. Ya. Jadi kalau puasa kita sebenarnya masih tergantung antara langit dan bumi, kecuali ketika orang itu sudah mengeluarkan zakatnya. Kalau zakatnya dikeluarkan, maka ibadah puasanya itu naik. Bahkan zakat, sedekah dan sebagainya itu bukan saja ngebersihin badan, tetapi juga menjadi tadfa'ul bala, bisa menjadi pencegah bala atau sesuatu yang tidak baik bagi kita, bahkan menjadi obat bagi kita. Hasinu amwalakum bizakat. Kata Nabi, jagalah hartamu dengan zakat. Wadawu mardakum bisodaqah, dan obatilah penyakitmu dengan sedekah. Bahkan Nabi bilang, man ada zakat tamali zaba'an syarruhu. Orang yang mengeluarkan zakatnya, maka Allah akan jauhkan dia dari kejelekannya. Kejelekannya hilang, penyakitnya sembuh, kemudian hartanya dijaga, maka jadilah harta itu menjadi harta yang berkah dengan sebab dia menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, berbagi dengan hartanya. Wallahu a'lam. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin ada yang mau nanya? Kalau ada yang mau nanya silakan. Ya, ada yang memang mengambil lebih tinggi 90, 93. Ya, ada juga yang memang standarnya 85. Yang hitung-hitungannya 90 lah. Kalau 99 seperti ketinggian. Standarnya seperti 85. Takutnya kan yang 80 kalau 99 nggak zakat lagi. Ya. Mungkin yang lainnya ada yang mau nanya? Kalau tidak nanya, ada beberapa informasi dari pengurus mushola. Yang pertama adalah terkait dengan bacaan Quran. Yang belum khatam, dalam arti yang belum membaca juznya, mohon segera dibaca. Karena malam Kamis depan harus sudah selesai. Kemudian yang kedua,
pengurus musola juga mengundang malam Kamis depan itu kita khotmul Quran yang setiap bulan, baik kelompok pertama maupun kelompok kedua, sekaligus sambut maulid. Karena malam Kamis depan sudah jatuh tanggal 5 bulan maulid. Bulan depannya lagi tanggal 11 Oktober baru kita maulid yang di sini, yang undang seluruh masyarakat. Kalau besok yang malam Kamis besok kita khatam Quran sekaligus kita sambut datangnya bulan Maret. Namanya Maulid Muqaddimah, pembukaan. Keren, maulidnya pakai pembukaan dulu. Kemudian untuk salam kepada ibu-ibu di rumah, istri. Ini besok hari Minggu, ibu-ibu biasa, kalau ibu-ibu juga standar maulidnya adalah minggu pertama di bulan Maulid. Jadi besok persis tanggal 1 bulan Maulid. Ya, jadi besok ibu-ibu ngadain maulid pagi jam 7:30 sampai jam 10:30. Jadi yang punya istri diundang ya untuk salam supaya bisa hadir di pengajian di pengajian ibu-ibu hari Minggu maulid pagi jam 8 sampai jam 10:30. Kemudian besok di S3B insya Allah berada di Musola Nurul Islam sebelum Al-Atiq, sebelum Masjid Al-Atiq ya. Jadi kalau jalan itu udah peluru belok kanan enggak, tinggal lurus saja. Di Musola Nurul Islam yang ceramah Ustaz Ahmad Zayadi Haji Nursali. Ya, Ustaz Zayadi. Di bulan-bulan ini ceramahnya lagi dari luar. Kemarin Ustaz Ulumuddin, besok Ustaz Zayadi. Ya. Kita baca Fatihah, kita doakan yang sakit semoga Allah sembuhkan, Allah angkat penyakitnya. Yang sehat kita semua, semoga Allah tetapkan kesehatan kita semua. Sehat zahir, sehat batin. Allah berikan kita anak, istri, keluarga taufik hidayah, sehat afiat, panjang umur, murah rezeki, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucu kita menjadi orang yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang halal, yang luas, yang berkah, yang banyak, yang manfaat. Kemudian bisa berangkat haji dan umrah, dan bisa bantu-bantu fuqara wal masakin dan juga yang lainnya. Mudah-mudahan besok maulid rezekinya ketemu. Anggarannya 36 juta. Kemarin panitia baru ngumpulin tuh tulis dapat 7 jutaan. Ya, yang lain tinggal ditunggu aja nulisnya. Mudah-mudahan semuanya rezekinya lancar. Maulidnya juga lancar, insya Allah berkah, dapat syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana ala ladha asrafna fatub alaina taghsilu kulla hawba wastur lana wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wal ali wal ikhwani wa sa'ilin wa kulli dhi mahabba aw ziratin والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا من نال بالمصطفى رسول الله بكل صلى وسلم ربي عليه عبدا وآله وصحبه إداد تخصيص ربي والحمد لله بالفتح والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.